Di saat orang lain itu pada tinggi-tinggian kopiah gitu ya. Saya juga punya yang ukuran 9 itu punya. Tinggi sekali. Merendah. Dan beliau ini malah memilih yang sangat pendek, bahkan enggak tahu ukurannya berapa senti ini ya. Kalau sekilas mungkin ada keterkaitan dengan yang sering kita lihat ada di mana itu di Madura gitu ya. Nah ini saya tanyakan kenapa sih suka kopiah ini? Bahkan sama rokok aja tebalan rokok Nah, ini ini perlu diukur dulu. Nah, ini lebih tebal ini loh. Iya, Pak. Sebenarnya yo gak percaya gitu loh. Karena gini, orang-orang dahulu itu ketika misalkan mengaitkan bahwa supaya ada ketertiban, ya, supaya masyarakat itu bisa teratur, tidak apa ya, tidak sakar PDW ya. Suatu contoh ketika pohon ringin itu kita mitoskan atau kita florkan bahwa iki lo ono sing nunggu, iki lo angker. Itu dengan begitu kan orang menjadi takut, kemudian pohon beringin itu sampai sekarang itu ya tetap tetap terjaga gitu ya. Betul. Nah, coba kalau kita buat aturan misalkan seperti di sini itu dilarang parkir ya, itu tetap melanggar gitu loh dengan aturan gitu ya gitu. Jadi aturan yang tertulis misalkan konservasi mangrove atau apa gitu ya. Oh boleh konservasi guna begitu. Kalau misalkan didendeni gitu ya, parkir nang kene kesurupan. Nah, itu mungkin orang takut gitu loh. Oke ya, oke. Saya mulai menangkap itu. Jadi hanya untuk menertibkan itu sebenarnya. Bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya di channel YouTube Ruang Kuliahku? Ini adalah edisi khusus ya, podcast edisi pertama. Jadi di Ruang Kuliahku ini semua kontennya berkaitan dengan akademisi, khususnya yang ada di UIN 1 Tulungagung. Nah ini ada satu konten khusus atau konten spesial, yaitu tentang podcast para dosen, yang di situ nanti kita akan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan apapun itu yang tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai akademik yang selama ini kita jalankan. Untuk edisi pertama ini, alhamdulillah kita kedatangan pemateri yang sungguh luar biasa, yang kemarin kayaknya agak marah karena kita sudah podcast tapi videonya hilang. Nggak tahu kenapa, kita sudah podcast gitu ya, tapi sajinya kurang, tidak terekam. Kata beliau sajinya kurang. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang asli kelahiran Tanah Wengker atau biasa kita sebut Ponorogo. Nanti kita akan berbincang banyak tentang reog yang merupakan asli kekayaan budaya di Ponorogo. Selamat datang Pak Sultan. Iya, terima kasih. Mohon maaf kemarin ada kesalahan teknik. Iya, di sebelah kiri kanan Pak Sultan ada Pak Fikri. Beliau ini sebagai pengatur serangan. Ya, pengatur serangan, sementara Pak Saiful ini yang punya tim Hore P2B yang memberi izin kepada kita membawa nama P2B untuk melaksanakan podcast sesepuh ya. P2B. Jadi perlu saya informasikan dulu. Saya informasikan dulu ya pemirsa ya. Jadi kita punya dua ruang podcast. Pertama podcast Sor Gazebo, yang kedua nanti ada di sana podcast Sor Undakan. Baik, tidak perlu bercakap lebih banyak lagi karena kayaknya teman-teman ini sudah sangat penasaran. Yang perlu saya tanyakan dari beberapa waktu yang lalu di pikiran saya itu, Pak Sultan ini saya lihat memiliki selalu memakai atribut yang berbeda. Khususnya ini kopiah ini. Di saat orang lain itu pada tinggi-tinggian kopiah gitu ya. Saya juga punya yang ukuran 9 itu punya. Tinggi sekali. Merendah. Dan beliau ini malah memilih yang sangat pendek, bahkan enggak tahu ukurannya berapa senti ini ya. Kalau sekilas mungkin ada keterkaitan dengan yang sering kita lihat ada di mana itu di Madura gitu ya. Nah ini saya tanyakan
kenapa sih suka kopiah ini? Bahkan sama rokok aja tebalan rokok Nah, ini kan Sultan ya. Itu perlu cukur dulu. Nah, ini lebih tebal ini loh. Ya makanya. Ya, Silakan. sebenarnya Masya Allah. kalau masalah pemilihan peci itu enggak ada alasan filosofis atau apa ya. Cuman saya seneng aja ketika pertama kali lihat seperti misalkan Cak Kartolo, Abah Kirun itu kan biasanya pakai songkok yang kecil-kecil gitu. Oh, Nah, iya, saya coba pakai itu kok kayaknya saya nyaman gitu. Saya seneng aja bentuknya kok unik gitu. Berarti ini bukan warisan ya? Bukan, enggak ada hubungannya. Saya curiga jangan-jangan ini warisan, ternyata terkonfirmasi kopiah ini bukan warisan dan filosofinya nggak ada juga Dia ya. khas Jawa Timur aja lah. Saya orang Jawa Timur, saya senang Oke. budaya Jawa Songkok Timur. Nusantara. Songkok Nusantara. Nusantara Jawa Timur. Nilai-nilai spiritualnya ada nggak? Ah, Nggak ada juga ya. mungkin jenengan karang jenengan yang Ya atau barangkali nanti kalau yang make saya atau gimana itu Ya. nanti gimana gitu. yang ahli ngarang ya, silakan. Aduh, biasanya begini ya. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan orang asli Madura. Saya tanya, Kang, kan saya nggak bisa bahasa Madura ya. Iya. Opo sih kok apa itu namanya songkoknya itu tinggi-tinggian, itu simbol apa ya, kedikdayaan gitu ya gitu. Jadi kewibawaan. Iya. Semakin Tinggi. tinggi itu wibawanya semakin tinggi. Tapi juga Pak Fikri kan pernah juga bilang riskan kalau buat sholat. Kasihan Pokoknya konco. kesunduk gitu. Jadi ini murni ya, murni hanya faktor suka saja Ya, ya. seneng aja. Seneng aja. Saya lihat Abah Girun, Cak Kartolo itu kan pakainya yang kecil-kecil ya saya seneng gitu aja. Ya mungkin jenengan juga punya apa nilai tersendiri ya tentang kalau kecil itu kan ibaratnya tidak terlalu mikir dunia. Tapi ya dunia gak dipikir ya repot loh Pak. Loh, enggak usah dipikir, dilakoni. Dilakoni, dinikmati. Oke, itu sebagai prolog kita, Iya, pengantar iya, iya. kita. Ini kita masuk pada materi yang paling penting ya. Oke ya, ini tadi prolog. Prolognya juga sangat keren tentang kopiah yang selalu pendek itu ya. Baik, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Pak Sultan kan orang asli Ponorogo, besar kecil ya, menghirup udara tanah ya, minum airnya Ponorogo. Di Ponorogo kan ada sebuah budaya yang sangat istimewa dan Iya, pernah diklaim juga ya Iya, oleh iya. tetangga sebelah. Iya. Saya dengar-dengar Pak Sultan ini juga pernah menjadi salah satu apa istilahnya ya, Pemain. pelaku dan pemain dari reog itu sendiri. Bisa nggak diceritakan kepada kita dan para pemirsa di manapun berada, seperti apa sih reog itu yang menurut pandangan Pak Sultan yang asli orang Ponorogo? Ya, pertama sebagai disclaimer dulu ya, saya pertama bukan ahli banget dalam budaya. Saya bukan seorang yang berkecimpung dalam dunia budaya reog Ponorogo. Yang kedua, soal sejarah pun saya hanya tahu sekilas lalu aja, sedikit saja yang saya tahu. Jadi ini sebagai disclaimer dulu. Kalau pernah main ya mungkin pernah lah, dulu sekali pernah joget gitu, Pujan Ganong pernah, terus ngangkat dadak merak itu juga pernah. Itu aja dulu, sekarang sudah ampun sudah Terusia ya. wah pensiun, untune wis romal kabeh, gak kuat saya. Tapi dulu ya pernah dikit-dikit pernah main. Terus gini, reog itu adalah salah satu warisan budaya yang bisa bertahan selama ratusan tahun, dan itu bertahannya juga karena rasa budaya, rasa cinta para rakyatnya terhadap kesenian itu. Jadi selama ratusan tahun itu budaya itu bisa bertahan dengan swasembada oleh para Ya. para pecintanya. Oke, baik. Kalau dikatakan sebagai swasembada, jadi ini kita nyaris tidak ada sokongan dari luar ya untuk pengembangan itu. Ya, artinya gini, para pemain dan pelaku seni reog itu seringkali mereka torok. Mereka yang mengeluarkan dana, mengeluarkan Oke. tenaga, waktunya, pikirannya untuk mengembangkan seni itu. Oke. Jadi yang pemirsa harus pahami bahwa torok di sini itu selain tenaga, pikiran juga
uang. fulus. Jadi karena memang ini swasembada, jadi pemainnya itu tidak ingin budaya yang sudah ratusan tahun berlangsung ini tiba-tiba hilang karena zaman yang semakin modern. Iya. Nah, tentu ya Pak Sultan ya, apa namanya, sejarah periok ini kan sudah ratusan tahun berjalan, pasti ada nanti ada di sejarah di balik. Tapi kita tahan dulu itu ya. Iya, Kita iya. bicara tentang mungkin dari sisi seninya dulu ya. Iya. Kan katanya sih apa tadi disebutkan bahwa itu harus digigit dulu itu ya. Nah, lalu yang kedua yang saya tanyakan, seperti misalkan pertunjukan kuda lumping di tempat saya Pak Sultan ya, itu sebelum mereka tampil itu ada namanya kayak ubeng-ubeng dulu, ritual ya. Jadi penonton itu dibatasin ya, di garis seret itu kita nggak boleh masuk di situ karena itu mungkin wilayah mereka. Jadi nah, bagi saya yang sekarang sudah dalam hidup di dunia modern, saya nggak percaya itu. Tapi dulu saya percaya, masih kecil lihat itu takut-takut bener gitu. Tapi sekarang itu saya melihat itu lebih ke arah apa ya, kesenian saja, seni gitu ya. Jadi kalau untuk urusan ubeng-ubeng ada ininya, ada persembahan, saya sedetik ini saya nggak percaya, karena saya lebih ke arah itu sebagai pertunjukan seni gitu loh. Nah, di reok itu apa ada semacam itu, kayak ubeng-ubeng dulu harus ada sego golok, harus tumpeng, harus ingkung yang dipersembahkan kepada yang lain dalam tanda kutip. Kira-kira bagaimana di reok gitu? Jadi kalau masalah ritual itu saya pikir kok preferensi masing-masing grup ya. Memang ada yang masih dengan ritual, dengan saya pikir tetap masih ada, dan ya saya melihatnya itu sebagai bahwa usaha mereka mempertahankan tradisi dan budaya gitu aja lah. Saya melihatnya begitu. Cuman untuk reok yang sekarang itu pertunjukannya lebih menitik beratkan kepada nilai seni dan estetika pertunjukan, seni tari, seni pertunjukan, seni panggung dan sebagainya. Jadi murni ya? Iya, iya. Benar-benar. Jadi saya melihatnya lebih sekarang itu fokusnya lebih ke arah kesenian, keindahan tari, pertunjukan, seni pertunjukan dan sebagainya. Ya, baik. Jadi nanti akan kita ulik lebih dalam lagi, terutama tentang ini ya, apa namanya, pakem. Iya, iya. Ini kita susah bicara pakem. Saya kan pernah juga pengabdian di Gresik, itu ada sebuah apa namanya, pencak macan. Itu jangan didefinisikan sebagai gerakan pencak ya kayak SH atau Paganusa, bukan. Jadi pencak macan itu semacam pagelaran seni yang itu filosofis sekali. Nah, tetapi yang jadi problem hari ini adalah ketika saya datang di perkumpulan A, perkumpulan B, mereka tidak punya pakem yang seragam. Masing-masing membawa nama sendiri, membawa pakem sendiri. Nah, ini kalau dalam tradisi apa istilahnya, tradisi kebersamaan ini kurang bagus. Apakah di seni reok juga begitu, Pak Sultan? Nggak ada jurus tertentu kalau Ya, di gitu loh. silat itu. Iya, kalau di reok Ponorogo sendiri, kalau saya berkomentar dari sudut pandang pertunjukan reok resmi ya, yang sekarang biasanya ditampilkan di alun-alun setahun Itu sekali. kapan itu, Pak? Biasanya? Kalau perlombaan nasional itu 1 tahun sekali, biasanya di akhir bulan Zulhijjah. Nah, itu untuk satu set pertunjukan itu biasanya ada aturan yang disepakati bersama dulu. Jadi sebelum pelaksanaan lomba itu ada sarasehan. Jadi setelah di dalam sarasehan itu nanti ditentukan dalam satu pertunjukan reok itu harus melengkapi syarat-syarat ini begitu, tariannya ini yang saya tahu ya, yang saya tahu itu seperti itu. Jadi pakemnya ada, tapi untuk tarian sendiri berasal dari mana, mengambil dari mana, saya sendiri juga kurang tahu ya. Kalau yang pertunjukan resmi itu ada, pakemnya ada. Tapi kalau untuk yang di desa-desa ya itu. Nanti itu kita akan bahas di segmen sejarahnya saja ya. Oh iya. Disimpan dulu, jangan dikeluarkan semuanya. Kita gali yang hari ini saja. Iya, hari ini. Mungkin Pak Saif atau Pak Vicky.
Ada yang mau Iya. sampaikan, tanyakan dulu ke Pak Sultan. Jadi kalau menurut saya terkait dengan tadi itu ritual, ya kalau yang dulu jenengan percaya, sekarang tidak percaya itu sebenarnya ya yo gak percaya gitu loh. Karena gini, orang-orang dahulu itu ketika misalkan mengaitkan bahwa supaya ada ketertiban, ya supaya masyarakat masuk. itu bisa teratur, tidak apa ya, tidak sakar PDW ya. Suatu contoh ketika pohon ringin itu kita mitoskan atau kita florkan bahwa iki lo ono sing nunggu, iki lo angker. Itu dengan begitu kan orang menjadi takut, kemudian pohon beringin itu sampai sekarang itu ya tetap tetap terjaga gitu loh ya. Betul. Nah, coba kalau kita buat aturan misalkan seperti di sini itu dilarang parkir itu tetap melanggar gitu loh dengan aturan gitu ya gitu. Jadi aturan yang tertulis misalkan konservasi mangrove atau apa gitu ya. Oh, boleh konservasi guna begitu. Kalau misalkan ditendeni gitu ya, parkir nang kene Kesurupan. Nah, itu mungkin orang takut gitu loh. Oke ya, oke. Saya mulai menangkap itu. Jadi hanya untuk menertibkan itu Oke, sebenarnya bagus. tidak Bagus ada juga hal ya. yang tertulis. Analisanya bagus. Argumen analisis yang bagus. Iya, supaya Memang orang betul. tertib. Makanya dengan ditakut-takuti Oke. itu lebih bisa tertib orang itu. Apalagi masyarakat kita itu masih apa istilahnya, sangat menjunjung tinggi kepercayaan terhadap sesuatu yang lain ya di orang Jawa itu. Jadi benar dikatakan Pak Fikri tadi. Jangankan itu ya. Gitu menurut saya. Kayak misalnya suro itu. Suro kan gak oleh ngerabekno anake. Ya. Contoh seperti itu. Hanya untuk kehati-hatian ya Pak. Sebenarnya itu cuma untuk keteraturan hidup saja dan kehati-hatian ya gitu ya. Baik, jadi di Priok tidak begitu ya. Jadi sudah benar-benar murni, memang itu pertunjukan. Ya seni. lebih amannya saya menjawab itu preferensi masing-masing pribadi aja lah. Kalau yang masih percaya dengan seperti itu ya monggo, itu enggak ada masalah. Tapi Bagus, ya. saya pribadi lebih senang kalau melihat itu sebagai sebuah pertunjukan seni dan budaya. Oke. Apa dalam kompleksitas pertunjukannya lah, meskipun itu juga melibatkan pembakaran itu tidak ada masalah. Bagus. Ya, ini saya disclaimer dulu ya tadi terkait Pak Fikri tadi. Ya. Yang maksud saya tentang kayak apa namanya kuda lumping itu, saya tidak seluruhnya tidak percaya, tapi saya melihatnya sebagai sebuah seni. Tapi kalau yang lain saya percaya, saya dulu pelaku sejarah. Saya pernah sering nggak 1 kali 2 kali jam 2 pagi diajak teman di bawah pohon gerandong. Gerandong itu memasukkan katakanlah dalam tanda kutip arwah ya yang ada di pohon, dimasukkan kayak mediasi gitu. Kita tanya nomor togel. Dan selama itu Tembus ya? nggak pernah. Udah tembus. Nah, makanya saya percaya gitu. Hal gaib itu saya percaya. Baik, kita kembali Mas Sultan ya. Ya. Nah, saya juga pernah baca artikel tentang kebudayaan yang ada di Ponorogo khususnya. Masyarakat itu sangat fanatik. Betul. Bahkan ketika ada tadi pawai apa di akhir Dzulhijjah ya. Iya, menjelang 1 Suro. Itu Pak Saif, tiketnya itu lebih mahal dari tiket konser, bayangkan. Dan itu sold out. Selalu sold out. Padahal pertunjukannya bukan indoor, Pak ya. Bukan. Outdoor. Itu sold out tiketnya. Apa kita bisa di sini? Bahkan kita digratiskan saja kayak wayang itu. Yang bertahan paling akhir paling sok depan. Masih sangat menghargai budaya. Iya. Ya itu coba apa namanya ceritakan pada kami loh Pak, bagaimana itu masyarakat Ponorogo itu begitu fanatik terhadap budaya, bahkan tadi tiket itu bisa ngalahin harganya tiket konser. Sold out itu. Iya. Jadi yang saya lihat itu dan yang saya rasakan sebagai warga masyarakat Ponorogo, bahwa Reok Ponorogo itu benar-benar menjadi sebuah ikon ya, ikon budaya dan juga sebuah ikon kebanggaan lah ya bagi kami rakyat Ponorogo. Nah, meskipun penampilan itu kita sering nonton ya, dan nanti kurang lebih ya urutannya sama, yang muncul itu sama, tapi ya satu karena rasa memiliki itu ya,
merasa memiliki identitas dan sebagainya. Yang kedua, kadang yang membanjiri tempat pertunjukan itu adalah orang-orang yang dari luar kota, yang pada saat itu mudik ke rumahnya, ke kampung halamannya, ke Ponorogo, dan pengen nonton secara live itu. Iya. Nostalgia. Nah, kemudian ada juga yang menambah jumlah penonton itu dari tim yang merasa memiliki, misalkan dari tim apa gitu, dari mana ketika kelompoknya maju, itu yang lain juga ikut nonton, jadi supporter. Jadi ada klub yang menaungi gitu ya, semacam Ada. semacam klub reok, klub itu. Ada. Jadi kecil gitu ya. Setiap desa itu punya. Paling enggak satu desa itu punya satu grup. Ya. Belum lagi nanti sekolahan, universitas, kemudian lembaga-lembaga masyarakat itu rata-rata ya banyak yang punya. Oke. Berarti bisa dikatakan ya, antusias masyarakat itu tidak hanya dari warga lokal saja. Iya. Jadi serbuan dari warga luar Ponorogo juga banyak. Dan itu luar biasa. Jarang loh kita menemukan sebuah pagelaran. Dan sepertinya budaya di Pulau Jawa ini baru di Ponorogo. Kayaknya. Jadi sebuah pertunjukan seni budaya, tari loh ya. Pertunjukan tari seni budaya yang kalau menonton itu membayar tiket dengan harga yang tidak murah. Iya, tidak murah. Tapi itu selalu soal memotong nyambung terkait dengan tik tadi ya, bahasanya torok ya. Kemarin dengan ngirim ke saya bahwa reok itu sudah go internasional. Kemarin dimainkan di mana itu? Di Prancis. Terus kemudian saya lihat di video-videonya itu juga sampai Belanda, sampai itu. Nah, terkait dengan torok tadi, apa ketika pemain-pemain reok dari Ponorogo ketika berangkat ke sana itu juga dengan biaya sendiri atau memang dari undangan dari sana, kemudian uangnya akomodasi transport ditanggung sana, atau yo torok juga itu? Kalau sampai ke luar negeri kok saya pikir itu ada ini ya, sokongan dana, sokongan sponsor dari pemerintah. Tapi ada juga yang begini, masyarakat Ponorogo yang kerja di Korea misalnya. Oh gitu. Itu juga mereka punya grup reok dan kadang tampil juga di Korea. Berarti di memang di sana sudah ada orang Ponorogo. Ada yang jadi TKI di sana itu mereka juga bikin paguyuban reok di sana gitu. Dan kadang itu pun mereka juga tampil misalkan di Korea. Nah, kalau ya di YouTube ada penampilan reok di Korea, di Jepang. Oh, berarti orang Ponorogo yang menetap di sana dan orang yang di sana itu memang pemain reok. Iya, kebetulan pemain reok. Oke. Untuk yang ini pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira bisa nggak ya orang yang tidak punya darah Ponorogo itu memainkan bahkan membentuk sebuah pagelaran tetapi tetap mengatasnamakan Ponorogo? Kira-kira bisa nggak? Kalau saya pikir niatnya adalah tulus untuk melestarikan. Okay. Kalau niatnya itu memang tulus pengen melestarikan keseniannya, saya pikir tidak ada masalah. Karena begini, setiap event nasional itu ya, lomba reok nasional, itu yang datang kan bukan hanya dari Ponorogo saja, tapi juga kadang ada Universitas Muhammadiyah Malang, ada yang dari Universitas Brawijaya Malang. Dan saya pikir pemainnya bukan orang Ponorogo semua, mungkin ada yang sebagian. Tulungagung juga kirim kok kontingen kemarin. Dan pemainnya orang Tulungagung. Jadi tidak ada masalah untuk soal. Mungkin hanya brand saja. Misalnya kayak Batakor Bandung, sing dodol wong ngunut. Aku mikir gowone teko Bandung jam piro kok isu-isu nang kampus iki lho. Bandung ini lho, Pak. Tapi yang jelas tapi dalam pementasannya yang penting tetap mematuhi koridor peraturan yang ada di reok. Palembang. Palembang. Kapan nek nggo Tanjung Sari? Ning gowo teko Palembang kapan? Mungkin seperti kiasan analoginya sederhana seperti itu. Baik Pak Sultan, kita beralih segmen ya. Kita tadi kan segmen modernitas, kita akan masuk pada segmen sejarah. Nggak mungkin ya sebuah pagelaran yang bertahan ratusan tahun nggak punya sejarah, itu nggak mungkin. Kalau kita amati misalkan itu ada kepala macan ya, ada merak, terus ada lagi yang bujang ganong yang nggak bisa tenang dan sebagainya. Mungkin
bisa diceritakan kepada kami kira-kira sebenarnya apa sih kayak yang mau disampaikan gitu ya, mau disampaikan tentang simbol-simbol yang ada di reog itu. Ini agak berat ini. Soalnya sejarah. Kita segmen sejarah terkait sekarang sejarah ya. soalnya. Jadi kalau kita bicara soal sejarah itu kan kita tidak bisa lepas dari data ya, data faktual, data yang otentik yang bisa diterima secara akademis. Ya, betul. Gitu. Nah, ini saya sendiri kan bukan sejarawan. Yang saya tahu saja yang bisa saya share. Satu, bahwa pertunjukan reog itu disinyalir pertama kali yang di Ponorogo itu diciptakan oleh Ki Ageng Kutu Surya Ngalam. Itu yang saya tahu. Dulu itu kesenian itu ditujukan sebagai bentuk kritikan atau demonstrasi lah kalau zamannya sekarang, yang mengkritik kebijakan Prabu Brawijaya kelima pada waktu itu yang dianggap banyak sekali keputusan-keputusannya atau kebijakannya itu yang seolah-olah ditunggangi oleh kepentingan permaisurinya yang beragama Islam yang keturunan Campa itu. Jadi Ki Ageng Kutu merasa tidak terima kalau bumi ini kemudian nantinya akan dikuasai oleh bangsa asing. Mungkin gitu ya. Yang saya tangkap itu seperti itu. Oke. Awalnya seperti itu. Ya tadi jadi mungkin gini Ki Ageng Kutu bukan lagi melihat agama sebagai faktor tunggal. Bukan. Jadi seolah-olah ini orang asing yang mau menghabisi pribumi lah katakan seperti itu, bahasa ekstrimnya seperti itu. Ini memang Pak Sultan ya, beberapa kali saya baca artikel tentang itu, yang tentang kita kami memang Brawijaya V kan terkenal dengan, mohon maaf itu, suka perempuan. Tapi enggak semua orang suka perempuan ya. Laki-laki normal suka, Mas. Artinya over lah gitu ya. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Sultan tadi bahwa Merak itu sebagai simbol jadi seorang putri Campa yang benar-benar nunggangi Brawijaya V, sehingga semua keputusan dibuat mau undang-undang dan sebagainya itu lebih istilahnya lebih ke arah kepentingan yang tanda kutip Islam itu sendiri ya, kayak pemberian tanah bertiga misalnya, kayak yang di Ampel Denta dan seterusnya. Nah jadi saya mungkin cross check data saja ya. Jadi yang saya baca itu Ki Ageng Kutu sebenarnya tidak ingin memberontak, tidak, tapi hanya ingin memberikan kritik, mengingatkan kembalilah kepada kebijaksanaanmu lah, katakanlah seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Pak Sultan selanjutnya itu? Ya karena apapun itu wujud sebuah mungkin dianggap sebagai sebuah usaha memberontak ya pada waktu itu. Jadi dianggap sebagai sebuah tindakan makar begitu. Akhirnya pemerintah sendiri mengirim bala tentara. ya dalam konteks ini adalah Prabu Bathara Katong yang dikirim untuk menyelesaikan konflik itu gitu kan, untuk meredam gejolak dari Ki Ageng Kutu itu. Sebenarnya kan tidak instruksinya itu kan tidak menyerang atau menghabiskan Wengker kan, sebenarnya kan tidak. Cuman gejolak itu biar tenang, reda. Dan Ki Ageng Kutu diharapkan tuh kembali, katakan dalam hal ini tuh mengambil lagi sumpah setia lah, seperti itu. Bahasa gampangnya seperti itu. Tetapi yang terjadi kan tidak sesuai karena pada saat angan-angan itu Ki Ageng Kutu memang benar-benar menunjukkan sikap memberontak. Salah satu contohnya itu sudah berapa kali pisauanan tidak mau sowan ke Majapahit, berapa kali pisauanan itu tidak mau datang. Bahkan membuat pertunjukan yang seolah-olah mengolok-olok malah ke arah mengolok-olok seorang raja, dan bahkan juga mempersiapkan bala tentara para warok itu ya. Nanti kalau dengan pertimbangan nanti kalau memang ada parigawe digawe geger ya kita siap gitu. Berarti memang sudah ada ya kayak misalkan persiapan atau mungkinlah diplomasi dulu lah. Beberapa kali nggak berhasil. Ki Ageng Kutu malah semakin menjadi ya menurut pandangan sejarawan begitu. Akhirnya ya
mau nggak mau ya memang harus angkat senjata. Tapi kan kalah Bathara Katong itu. Gimana itu? Ceritanya gimana ya? Kalah. Jadi- Akhirnya curang kan? Konflik itu kita sulit ya kalau untuk Iya. memetakan sekarang, karena lagi-lagi sejarah itu harus ada datanya. Cerita simpang siur lah, Ya, di sana oke. kemarin itu simpang siur. Tapi akhirnya di dalam cerita yang kami terima, intinya gejolak konflik politik itu mereda. Oh, mereda. Akhirnya begitu saja. Akhirnya konflik itu juga mereda. Dan ancaman dari pemberontakan Ki Ageng Putu Surya Ngalam akhirnya bisa dikendalikan. Gitu. Secara lebih amannya saya begitu. Apa? Saya ingin cross check data saja, ingin cross check Iya, konfirmasi saja Iya. dari apa yang saya baca kan begitu. Saya baca di situ Ki Ageng Putu kan kalah. Karena Bathara Katong kan kalah. Karena Ki Ageng Putu itu kalau istilah memuncai sebuah kedikdayaan yang ada di keris lah ya. Iya, salah satunya itu. Keris. Salah satunya itu. Nah, karena kalah itu, Bathara Katong mau pulang juga malu, ya kan? Bahkan yang ini mungkin data ini juga perlu konfirmasi lagi, sudah disokong oleh Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah itu muridnya Sunan Kudus ketika itu, yang memang terkenal wali. Dan wali pun kalah gitu loh. Akhirnya sarannya Ki Ageng Mirah, ya sudah kamu curi saja senjatanya itu. Nah, untuk bisa masuk ke akses istana atau katakanlah wilayahnya Ki Ageng Putu itu harus menikah ya, dengan putri ya Pak, kalau nggak salah ya, putrinya Ki Ageng Putu. Begitu menikah ya kan, nah mungkin ya namanya suami istri ya, oke lah. Akhirnya diambillah senjata itu, diberikan ke Bathara Katong. Ki Ageng Putu kalah. Tapi ya ini ada tapinya Pak. Di endingnya kan tidak pernah, sejarah juga tidak pernah menunjukkan bahwa Ki Ageng Putu mati atau tewas gitu dalam pertempuran. Nah ini bagaimana ceritanya? Ya, ini lagi-lagi cerita folklore yang kami terima, bahwa di awal pertempuran itu memang seimbang ya, bisa dibilang seimbang, atau bahkan Ki Ageng Bathara Katong itu mengalami kerugian yang cukup besar di awal-awal pertempuran. Tapi di akhir insiden itu ya, insiden yang panjang itu, kemudian dari cerita yang kami terima, posisi Ki Ageng Putu kemudian terdesak, yang kemudian pada suatu kejadian Ki Ageng Putu itu menolak untuk kalah, menolak untuk kalah Kesatria di tangan musuh. Akhirnya beliau mukso, Ya, muksa gitu ya. hilang beserta raganya gitu. Ya, ini lagi-lagi cerita yang tidak bisa kita buktikan secara empirik gitu ya. Ya gimana? Bagaimana memang ya apa buktinya Ya, kan? tapi cerita yang kami terima seperti itu. Nah, saya dengar-dengar juga sebelum beliau mukso atau Ki Ageng Putu mukso ini nyabdo istilah wong Jawa ya. Iya. Nyabdo bahwa nggak bakalan wengker iki dikuasai wong putihan ya, seperti itu. Nah, ini saya butuh konfirmasi ini. Yang maksud dari sabdo itu sebenarnya apa sih, Pak? Apa memang wengker ini memang harus orang iteman? Itu guyonannya seperti itu. Iya. Kalau untuk sabda yang itu yang disampaikan barusan itu, saya sendiri secara spesifik belum pernah mendapatkan data informasi terkait itu. Tapi kalau menjelang muksonya Ki Ageng Putu itu sempat bersumpah bahwa pegawai kerajaan, pegawai atau orang-orang yang berkuasa di bawah Bathara Katong kalau melewati tempat tertentu dia tidak akan selamat. Itu sumpah itu kayaknya sempat dengar dulu, pernah dengar itu. Versi Yang kalau masuk daerah itu tidak akan selamat, itu pernah dengar sumpah itu. Tapi kalau soal apakah sumpahnya itu soal putihan sabdo atau putihan itu tadi yang tidak akan pernah berkuasa, saya tidak tahu. ya, mungkin ini tambahan penulis saja mungkin untuk biar tulisannya tidak bombastis. Tapi ya. sejauh ini kayaknya Iya, masuk bener akal, kan? masuk akal karena Ya mohon maaf itu ya. belum ada orang putihan yang punya pengaruh kuat secara politis dan budaya itu kayaknya tidak bisa
kayaknya nggak payu lah. Nggak payu. Hari Sampai ini sekarang seperti itu ya. kalau konteks hari ini Pak Sultan ya, kalau kita bicara orang putih, saya kok jadi curiga yang dimaksud orang putih itu ya dari Yaman. Pendatang dari Yaman. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Monggo luar biasa. Sugeng rawuh Kiai. Sugeng rawuh Kiai. Sugeng rawuh niki tamu tak podcast. terduga. Monggo Monggo, derek monggo. niki gabung. Di Kumawan. Jadi gini, kalau memang juga ada benarnya. Kalau kita tarik konteks hari ini viral di media sosial, apalagi di kalau kita menyambung-nyambungkan puzzle gitu ya. Iya. Orang putih yang dimaksud ya bangsa Yaman. Mungkin saja. Oh, nggak mau kita bicara ke sana. Iya. Nggak mungkin lah. Dan Gontor, memang- nggak mungkin. Dan memang faktanya sampai sekarang nggak ada orang-orang seperti itu yang bisa memiliki pengaruh secara politik dan budaya di sana, itu nggak ada. Beda kayak di Gresik, di Ya. Surabaya, Ya. apalagi Pasuruan. Ya. Itu orang, mohon maaf, yang kita sebut sebagai habaib itu kuat sekali pengaruhnya dari sisi politik keislaman mereka, Ya. juga dari segi teologis mereka tetap dalam tanda kutip lagi dikuduskan atau dikultuskan seperti itu ya. Tapi kita tidak pernah melihat itu terjadi di Ponorogo. Kayaknya sabdonya tadi. Iya mungkin. Oh, ada benernya. Terus gini Mas Sultan, saya dari dulu itu selalu penasaran. Kenapa sih Wengker jadi Ponorogo? Dulu namanya Wengker ya. Wengker dulu namanya. Ini perlu konfirmasi saya. Ini perlu penggalian data lagi. Jadi saya Mungkin sendiri, ya cerita rakyat, cerita leluhur gitu bisa disampaikan ya. jadi dulu itu Wengker itu satu daerah kekuasaan yang sangat luas ya. Wengker itu sangat luas dulu itu. Dari daerah kaki Gunung Wilis ya, Betul. entah itu nyampe Trenggalek atau Pacitan, itu kayaknya masuk ke dalam wilayah Wengker. Mungkin yang lebih ahli dalam bidang ini mungkin bisa komentar ya. Nah, kemudian terkait Ponorogo yang kemudian sekarang menjadi kabupaten, itu kalau enggak salah munculnya setelah era Bathara Katong. Oh, setelah Bathara Setelah era Katong. Bathara Katong baru nama itu kemudian muncul, yang Ya. kemudian secara administratif sekarang memiliki batas wilayah kabupaten itu. Gitu. Nah, kalau dihitung mundur, kemunculan itu diperkirakan sekitar 500 berapa tahun ya, kalau sekarang tahun 2025. Sekitar 520 atau 540 tahun lah ya, mungkin ya. Kalau yang lalu 500. Nah, ini Mas Sultan ya, saya juga butuh konfirmasi lagi tentang gerakan kayak ini, masih tentang segmen sejarah ya. Iya. Bujang Ganong ya namanya. Iya. Bujang Iya, Ganong betul. itu kan diilustrasikan orang yang nggak mau diem. Iya. Nah, itu secara filosofi yang saya baca, karena Brawijaya 5 dikakangi oleh Merak atau putri dari Campa itu, Iya. rakyatnya nggak bisa tenang. Banyak keputusan-keputusan blunder yang diambil oleh Brawijaya, oleh raja. Ada versi lain tentang yang pernah jenengan bilang tentang lamaran itu ya. Iya. Itu gimana sih sebenarnya? Konfirmasi kisahnya itu. Ini penting juga ini untuk bisa tahu. Kalau cerita yang kemudian berkembang di masyarakat, yang kemudian menjadi folklore cerita yang paling umum ya. Ya. Folklore cerita yang paling umum di balik pementasan reog sendiri itu adalah adanya satu Prabu Plono Sewandono dari kerajaan Bantar Angin yang pengen melamar Dewi Songgolangit pada saat itu. Dewi Songgolangit Dewi ya. Songgolangit pada saat itu. Ya, jadi cerita yang menyebar di masyarakat itu adalah di balik pertunjukan seni reog Ponorogo itu ada sebuah cerita, satu adanya Prabu Plono Sewandono dari kerajaan Bantar Angin yang ingin melamar Dewi Songgolangit, Putri Kediri. Nah, Putri Kediri mengajukan permintaan, diantaranya adalah pelamar itu harus menciptakan kesenian yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemudian dalam perjalanannya ada juga satu pelamar yang bernama Singobarong, yaitu manusia, siluman lah, dia yang berkepala harimau, yang kebetulan dia suka merak. Ya itulah, itu bisa dicari di YouTube, itu ceritanya yang kemudian menyebar itu. Nah, kalau saya analisa
Wah, koyo apa ya? Menurut saya lah ya, menurut saya. Yo kayak uang to, Pak. Tenan. Menurut saya. Nah, cerita itu muncul pasca redamnya konflik politik antara Bathara Katon dengan Ki Ageng Putu. Jadi ini juga yang menjadi sesuatu yang saya kagumi dari Prabu Bathara Katon, bahwa kesenian itu tidak dilarang, boleh diteruskan, Nggak boleh dihabisin dilestarikan, lah. tidak dihabisi. Tapi background ceritanya yang dimodifikasi. Jadi cerita itu dinisbatkan kepada lamaran Prabu Klono Sewandono. Iya. Yang itu ceritanya ratusan Saya mulai tahun menangkap lalu. itu. Iya toh, bisa Betul, paham toh maksudnya. Udah bisa paham. Iya. Agar masalah konflik pemberontakan itu reda dan tidak menjadi masalah di kedepannya, maka cerita yang dibalik seni itu yang dimodifikasi. Ini Itu kan cerdas loh. kalau nggak orang cerdas nggak bisa ya. Lah ya. Bayangkan ya, ini produk musuh kan tanda kutip Iya, ya. iya, produk musuh. Dan objektif Bathara Katon ini bagus. Iya, Tapi kalau ini sesuai dengan yang digariskan oleh Ki Ageng Putu, kedepannya kan jadi masalah. Ya apa caranya reog tetap bertahan, masyarakat juga tidak tidak gelisah dengan kisah itu. Akhirnya diubah tadi tentang lamaran. Tapi tentang artikel yang saya baca tadi tentang Bujang Ganong itu sebagai simbol bahwa masyarakat di bawah itu nggak tenang. Ada juga yang begini. Bujang Ganong itu adalah nama lainnya Pujangga Anom, yang ada juga yang menisbatkan Bujang Ganong atau Pujangga Anom itu adalah Ki Ageng Putu itu sendiri, sebagai pujangga, sebagai cendekiawan yang memunculkan kesenian itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kemudian karakter Bujang Ganong itu di dalam cerita lamaran tadi itu, Bujang Ganong itu sebagai patih, sebagai patihnya Prabu Klono Sewandono gitu. Ada juga yang sebuah cerita yang saya baca, Bujang Ganong itu adiknya Prabu Klono Sewandono. Ada yang seperti itu. Dengan watak yang biasanya ditampilkan di dalam pementasan itu, wataknya kecil lucu, tingkah polanya selalu bikin orang tertawa, tapi lincah. Ini Pak, kembali ke masalah Ki Ageng Putu yang mukso tadi, nggak punya tinggalan berarti. Sama sekali nggak punya. Saya pikir kok, saya nggak tahu. Kalau Joyoboyo kan punya apa ya, serat Joyoboyo. Sebelum beliau mukso kan pernah nulis serat, kayak misalkan Indonesia akan ketekan tamu 3 bulan setengah, umure jagung, ternyata yang dimaksud adalah Jepang gitu ya. Ya itu pun kisah mengenai Jongko Joyoboyo itu juga polemik ya, akhirnya sekarang di dalam dunia sejarawan juga polemik karena itu loh, hilang itu loh mukso itu. Ya, mukso. Jadi Ki Ageng Putu nggak pernah jejak apa. Nah, kalau Bathara Katon jejak tertinggal di Wongker di Ponorogo apa? Yang itu kan betul-betul terkonfirmasi. Kalau Bathara Katon itu betul-betul terkonfirmasi dalam sejarah, memang dikirim dari Kerajaan Majapahit, kemudian menduduki Kota Lama ya, sekarang disebut Kota Lama. Makamnya juga ada di sana. Makamnya ada ya kalau Bathara Katon. Masih ada di sana, dan beliau juga ini yang saya sangat senang juga dan saya sangat kagumi. Setelah pemberontakan Ki Ageng Putu, Ki Ageng Putu mulai mereda, kemudian dianggap mukso itu, para pasukan yang dia bentuk seperti Warok Suromenggolo, Guno Seco, Singokobro dan sebagainya itu tidak istilahnya tidak dipersekusi oleh Bathara Katon, tapi justru diangkat sebagai penggawa lah gitu ya, pegawai pemerintah, pejabat pemerintah, diberi wewenang, diberi kekuasaan, diberi tanah, diberi segala macam itu, dan dijadikan sebagai penyokong untuk mengayomi masyarakat lah begitu. Memang watak dasarnya Bathara Katon memang bijaksana ya. Iya. Tergambar dari mempertahankan keseniannya dan masyarakat, tokoh-tokoh nggak dihabisin semuanya ya. Dan murid-muridnya dirangkul, diberi. Beda kayak dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah satu pun nggak tersisa kecuali Abdurrahman Dakhil yang lari Spanyol itu ya. Rantai. Nah itu kebijaksanaan orang Jawa. Kita nggak sedang membandingkan ya, ini hanya fakta sejarah saja. Betul.
Baik, ini informasi yang sangat menarik. Segmen terakhir kita tektokan ya. Siapapun boleh bertanya kepada beliau. Masalah tadi tidak ditanyakan ini kalau dari jalur nasab. Nah iya nih kita tektokan di segmen terakhir kita nano isinya. Oh gitu. Nah, dari saya dulu Pak. Aja, langsung. Dari saya pertama. Monggo, kalau saya bisa jawab. Jenengan ini turunan Betara Katong atau Kadung Kutu? Lah ini pertanyaan yang sulit. Harus punya kitab sezaman. Lah ya, harus ada kitab sezaman kalau Membuktikan itu keabsahan nafsu dari itu harus jalur punya. mana itu. tapi keduanya adalah tetap sebagai tokoh yang saya kagumi ya. Tetap keduanya adalah tokoh yang saya kagumi dan tetap saya hormati. Satu, Ki Ageng Kutu itu sebuah simbol representasi dari semangat nasionalisme orang Wongker atau orang-orang pribumi yang mempertahankan kedaulatan bangsanya. Bangsa Wongker ketika itu. Dan di sisi lain, bagaimanapun Prabu Bathara Katong itu adalah keturunan Prabu Brawijaya yang mendapatkan mandat resmi dari pemerintah resmi untuk melakukan tugasnya. Jadi ya memang masing-masing melaksanakan dharmanya, tugasnya masing-masing. Dan keduanya sangat saya. Oke. Dari saya dan yang terakhir ya, Pak. Ya. Ternyata kita juga punya cerita-cerita yang hampir mustahil ya terjadi. Kalau orang sana kan bilangnya Mi'raj 7 kali. Ini Ki Ageng Kutu malah mukso ini. Sama Ini badannya. kita juga sebenarnya nggak kalah gitu loh ya. Sama-sama sekti gitu loh ya kalau modern. Silakan teman-teman ini, mumpung Pak Sultan ini ada waktu ini. Nanti soal Laro itu akan saya tulis dalam buku novel saya, dalam buku yang kedua. Pemirsa perlu tahu ya, ini saya informasikan dulu. Pak Sultan hari ini sedang mengedit ya, dalam proses editing buku pertama beliau ya tentang novel yang nanti setting latarnya ada nuansa Ponorogonya, Pak. Di buku kedua. Buku pertama masih belum. Baru di buku pertama kedua. ini dua buku sudah jadi. Mantap. Ya, jadi yang sedang ditulis. sedang dalam proses terbit ini yang pertama. Yang pertama. Ini tidak ada setting Ponorogonya ya. Masih belum. Tapi Tapi di akhir bab nanti ada clue mengarah ada lompatan yang mengarah buku ke sana. kedua ngarah ke Ponorogo. Iya. Keren sekali. Nanti silakan dibaca di buku saya yang kedua. Ayo, Gus. Siap. Monggo. Pak Fikri silakan. Oke, saya rasa cukup ini tadi kita kerawan Pak Haris dari Flores. Oke. Pak Gabat. Ya, Nanti sudah jadi kita- narasumber. Ya membahas kita soal- nimbrung aja di sini. Ya nanti suatu saat siap untuk dijadikan narasumber Ya, kita ya. siap. Terserah nanti membahas apa gitu ya. Ya, baik pemirsa ini ya. Jadi perlu saya informasikan dulu. Kita insya Allah nggak akan berhenti ya. Podcast kita akan beragam tema. Tentu pasti ada kajian ilmu. Pemateri perlu saya informasikan dulu kita bersama dosen ya. Jadi dosen-dosen yang tidak pelit berbagi ilmu gitu ya. Jadi pantengin Play-play terus ya. Ikutin terus channel kami ya di Ruang Kuliahku. Itu yang namanya channelnya ya. Pantengin terus, insya Allah akan banyak ditemukan hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru dari narasumber yang kita datangkan. Jadi sekali lagi ini podcast bukan sembarang podcast. Ya. Keren. Ini penontonnya nggak hanya manusia. Ya, semua ya. Semua ini. Ini keren. Semua Ya, jadi keren. Rugi besar penonton melewatkan konten podcast kami. Karena hostnya luar biasa ini. Hostnya Serba bisa. ya. Ini hostnya ini harus luar biasa memang itu ya. Hostnya perlu saya disclaimer dulu, hostnya tidak boleh dijadikan pemateri. Sampai kapanpun. Ini Host harus host. Ya, ya Pak ya. Ya. Saya jangan diprotes. Kok enak man nggak mau jadi pemateri? Enggak, ini host. Host nggak boleh diganggu gugat. Ya. Baik pemirsa, Nggak tergantikan. Ya. Cukup ya. Ini Cukup. informasi yang sangat Siap. menarik. Baik pemirsa, saya kira cukup sampai di sini dulu. Ini konten podcast pertama ya. Ya. Karena yang kemarin hilang. Ya, Belum tawasul. ya belum tahu asal nang baik lah kita begitu. Insyaallah mudah-mudahan ini nanti bisa terrekod dengan baik ya. Segera kita upload dan bisa dinikmati bersama. Sekian dari saya. Kita bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.